Kali ini Bapak Ibu kita tidak membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akan langsung kepada sebuah hadis dari Abu Hurairah, karena ini adalah lanjutan bayi-bayi yang bisa bicara berdasarkan literatur yang saya temukan. Itu kalau di jumlah jamleh seluruhnya berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan riwayat yang bukan Quran Hadis. Seperti perkataan tabi'in, sahabat, dan lain-lain. Ternyata di jumlah jamleh mah ada 12 orang. Aja 12 geningan. Kalau tidak salah ingatan saya kemarin yang sudah lalu, yang pertama tentang Nabi Isa alaihissalam. Tentang Nabi Isa alaihissalam ini langsung berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Maryam, memang surahnya juga surah Maryam. Ada. Dalam surah Asy-Syu'ara juga ada. Kemudian dalam surah-surah lainnya. Yang kedua, masih ingat hadirin? Siapa? Anak-anak, karena Jurej ini sedang sholat didatangi ibunya sampai 3 hari 3 kali berturut-turut. Ya Jurej, ana ummuka, aku ini ibumu. Pak Haji beli jawab kalau aku ngomong, kalau aku manggil gitu. Jurej bertanya-tanya, lanjutkan sholat atau jawab ibu? Besoknya datang lagi, besoknya datang lagi. Kata ibunya, ya Allah janganlah kau matikan anakku Jurej sebelum ia diuji oleh pelacur-pelacur. Begitu Pak. Akhirnya benar Pak, diuji. Dia rajin ibadah di tempat ibadahnya. Datang pelacur menawarkan diri, datang pelacur menawarkan diri. Dia itu terus dirayu. Tapi ibunya saja memanggil tidak digubris ya. Apalagi pelacur. Kenapa? Karena khusyuk sholat. Yang akhirnya karena kecewa berat, si pelacur itu mencari orang yang mau ketemulah dengan seorang gembala. Taetama si gembala teh cek bahasa Sunda siga anu mobok manggih gorowong gitu, cek bahasa Sunda mah gitu. Gitu, asa karagragan menyan bodas. Gitunya bahasa Sunda teh asa karagragan menyan bodas eta. Maksud nama ya mah untung yang tidak disangka-sangka keur mahayang pisan datang, tak gitulah. Terjadilah perzinahan, hamil, melahirkan. Orang-orang ribut, siapa yang menghamilimu? Tuh, cenah tuh. Pura-pura sibuk sholat, padahal sebetulnya dia zina dengan saya. Ini anaknya. Itu suka disebut dengan Sohibu Jurej. Ini adalah orang yang dikaitkan peristiwanya dengan si Jurej ini. Sampai dirusaklah tempat ibadahnya, digusur-gusurlah Jurej, sampai diarak sebetulnya Pak. Oleh Bani Israil itu diarak keliling. Ini pejina kita hukum. Nah, kemudian setelah itu Jurej minta waktu. Dia sholat lagi dan berdoa. Setelah berdoa, dihadirkanlah si perempuan dengan bayinya. Dihadirkan pula dengan si penggembala tadi. Lalu ketika mereka masih berteriak-teriak, bahkan ada yang memukul dan sebagainya, dia berkata, "Hei anak, siapa bapakmu?" Maka si bayi itu berbicara, "Ada abitah bapak kuring mah, ini dialah bapak saya." Ternyata menunjuk kepada si penggembala. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau membantah bayi? Tuh bisa rok. Manya ka orok itunya, tuh bisa rok manya cenah. Tidak mungkin berdebat dengan anak-anak. Jadi diputuskan oleh bayi, selesai. Yang kedua, karena ini rangkuman dan terakhir kan. Yang ketiga, masih ingat? Siapa? Masito saja dulu, Masito ya. Masito bukan nama orang, tapi profesi. Al-mustu artinya sisir. Aina misti, mana sisir saya? Sa'umassitu sya'ri, saya akan menyisir rambut saya. Masyito, tukang nyisiran.
tukang menyisir rambut. Sampai hari ini saya belum menemukan, saya coba literatur barangkali ada namanya siapa gitu. Ternyata saya belum menemukan, dan tapi diceritakan dalam hadis bahwa ia punya beberapa orang anak. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 5 anaknya. Ada yang bertanya, Ustaz kalau begitu siapa suaminya? Saya kurang tahu, katanya suaminya Fir'aun, hanya duka cinta gitu. Gitu kan? Itu yang ketiga Masyitoh. Dia sedang menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya jatuh dari tangannya. Secara refleks dia mengatakan Bismillah. Itu dalam riwayat lain mengatakan Astagfirullah gitu Pak. Si anak kaget. Allahu abi, apakah Allah yang kamu maksud itu bapak saya? Kenapa? Karena akidah kerajaan Fir'aun semua harus berakidah bahwa ana rabbukumul a'la. Kan begitu Fir'aun Pak. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tidak ada la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali saya Fir'aun. Jadi yang ketahuan tidak bertuhankan Fir'aun selesai Pak. Kata Masyitoh, bukan, Tuhanku yang aku maksud adalah Tuhan aku, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. La ilaha illallah. Sa'uhbirtuhu ila abi. Kalau begitu saya kasih tahukan ke bapak, saya laporkan. Silahkan. Dilaporkan lalu dipanggil. Masyitoh, benarkah kamu punya Tuhan selain aku? Naam. Siapa itu? Rabbi wa rabbuka. Tuhanmu, Tuhanku. Itu adalah Tuhan kita semua. Wah, ini sembarangan. Sudah berada di lingkungan istana, hidup sudah senang, apa-apa dicukupi, malah menyembah atau beribadah, bertuhankan selain Fir'aun. Panggilkan katanya. Tuh, itu ada sapi. Sapi terbuat dari timah. Patung sapi terbuat dari timah, disediakan wajan besar. Si sapi, patung sapi terbuat dari timah itu dididihkan sampai nggak golotrok tenaon Pak, mendidih we-nya. Akhirnya anak-anak Masyitoh satu persatu dilemparkan ke wajan yang minyaknya adalah timah yang mendidih. Tinggallah Masyitoh dengan bayinya yang masih dalam penyusuannya. Mulai dia menahan diri, agak keberatan karena tidak teganya melihat bayi yang sedang ditimangnya. Tapi tiba-tiba bayi berkata, Iqtahimi ya ummah, iqtahimi. Fa inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah. Mama, gitu. Udah loncat saja. Kakak-kakak saya sudah lebih dulu, tinggal mama dan saya. Janganlah aku ini menjadi penghalang. Ketahuilah bahwa azab dunia dalam bentuk apapun pasti jauh lebih ringan daripada azab akhirat. Kata-kata dari si bayi inilah yang menguatkan dan keteguhan iman dari, ya kita menyebutnya supaya enak, Siti Masyitoh. Siapa lagi keempat? Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud adalah panjang ceritanya. Orang-orang yang beriman saat itu ya kepada Nabi Isa, sama kepada Nabi Isa. Mereka ditangkap, dibikinlah parit yang besar dan dalam. Semua yang beriman tidak ada yang tersisa, didudukan di situ di atas tumpukan kayu bakar. Tinggallah seorang ibu dan perempuan. Tinggallah seorang ibu dan seorang bayi yang sedang ditimangnya. Maka dia menahan diri untuk dilemparkan, untuk disuruh duduk di atas parit yang sudah siap dengan kayu bakar. Tapi bayinya lah yang bicara. Ya ummi la takhab innaki alal haq. Ibu jangan takut. Nanti ada di sini mungkin mudah-mudahan disebut lagi. Kok kita sedang dalam kebenaran. Maka si ibu pun bersama bayinya masuk ke dalam tumpukan lalu dibakar sampai habis semuanya. Nabi Yusuf. Jadi di situ qala hiya rawadatni ala nafsi, kata Nabi Yusuf, dia yang berusaha mau memperkosaku, menguasai diriku gitu. Wa qala syahidun, gitu, fa syahida syahidun min ahliha, dari keluarga
Siti Mas itu siapa? Zulaikha. Kalau kita mengenalnya Zulaikha. Jadi nama aslinya adalah Ro'il binti Ro'ail. Nah, katanya apabila bajunya robek di depan, berarti Yusuf yang berusaha memperkosa. Tapi kalau wa in kana qamisuhu qudda min dubur, tapi kalau baju Yusuf itu robek dari belakang, maka dialah yang mengejar-ngejar dan mau memperkosa Nabi Yusuf. Ternyata siapa yang berkata begitu? Ternyata dia adalah sobiyun fil mahdi, ada seorang anak masih dari keluarga Zulaikha yang ternyata sedang menimang bayi. Bayi itulah yang bicara. Sekarang adalah bayi yang sedang menyusu, ya, masih Bani Israel. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lam yatakallam fil mahdi ila salasah. Kalau Nabi sendiri dalam hadis ini mengatakan tidak berbicara seorang bayi kecuali 3 orang. Hadis ini 3 orang, Pak. Tapi nanti ada hadis mengatakan lam yatakallam fil mahdi ila arba'ah. Jadi 4. Kalau para ustadz sudah biasa menemukan hadis yang beda seperti bertentangan. Bisa dipaham, Pak? Bisa dipaham? Satu hadis mengatakan 3, satu hadis lain mengatakan 4. Tapi ada lagi riwayat yang sahih satu lagi. Jadi 5 nanti yang sahih, Pak. Bagaimana caranya? Ya sedikit sajalah. Begini, apabila Bapak Ibu nanti menemukan hadis sahih dengan hadis sahih secara dohir lahiriahnya bertentangan. Contohnya yang satu menyebut 3, yang satu menyebut 4. 3 dan 4 sama tidak? Ya jelas berbeda. Bisa dipaham? Nah, dalam kaidah sudah begini, Pak. In amkanal jam'u la yajju tarji, atau apa? Mata amkanal jam'u, boleh begini, Pak. Mata amkanal jam'u la yajuzu tarjihu la yajuzu tarjihu selama masih bisa diramu untuk diambil kesimpulan dari semua, jangan dijatuhkan salah satunya. Bisa dipaham, Pak? Bila Anda bertemu dengan dalil ini sahih, ini dalil sahih, kok bertentangan? Selama bisa diramu, muncul satu kesimpulan, ditarik dari keduanya. Tidak boleh salah satu dijatuhkan. Kalau salah satu dijatuhkan, berarti kalau yang 3 benar, yang 4 salah. Bisa dipaham? Kalau yang 4 benar, yang 3 salah. Itu namanya tarjih. Tarjih, memilih mana yang paling kuat. Tapi selama ada celah untuk diramu, tidak boleh dijatuhkan. Bagaimana caranya? Di antaranya, ulama mengatakan, berarti informasi tentang bayi yang bisa bicara tidak sekaligus, bisa dipaham, Pak? Disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Pertama kali Jibril menyampaikan 3 bayi, baru 3 informasinya, Pak. Kemudian ditambah lagi 1 jadi 4, kemudian ditambah lagi jadi 5. Itu kemungkinan pertama. Sehingga yang 3 benar karena memang waktu itu informasinya baru 3. Yang 4 pun benar karena sudah ditambah lagi 1 pelajarannya oleh malaikat Jibril. Itu cara jam'u yang paling ringan dan logis. Silahkan saja dilihat dulu, Pak. Bisa dipaham, Pak? Nah, gitu caranya. Isa adalah yang pertama. Isa wa kana fi bani Israil rajulun, di kalangan Bani Israel ada seorang laki-laki yuqalu lahu Jurej. Jenis Jurej sudah, cuma hadisnya nyambung. Kana yusolli, ia sedang sholat, ja'athu ummuhu, didatangi ibunya, fada'athu, lalu ibunya memanggilnya, faqala, entah dalam hatinya entah sambil ngomong, ya. Kalau kola itu kan biasanya secara umum ada suaranya. Berarti Jurej masih bisa ngomong padahal dia sedang sholat. Ngomongnya begini, walaupun ngomongnya kepada diri sendiri. Ujibuha aw usolli, apa jawab ibu saya atau saya lanjutkan sholat, begitu, Pak. Sehingga tidak menjawab ibu. Faqalat, langsung ibunya mengatakan, Allahumma la tumithu, ya Allah jangan matikan dia. Nanti dalam hadis lain mah 3 kali ibunya datang dalam 3 hari berturut-turut, bukan sekali datang tidak memanggil tidak disahut langsung marah, tapi 3 hari berturut-turut dan 3 kali. La tumithu, janganlah kau matikan dia, hatta turiyahu wujuh,
hal mumisat, sampai diuji dulu, ketemu dulu dengan wajah-wajah para pelacur. Itu makanya ibu-ibu hati-hati kalau ibu-ibu marah. Kalau ibu-ibu marah kepada anak, hati-hati sekali. Cek bahasa Sunda mah bisi jadi doa. Kecuali yang baik-baik silahkan. Kalau sekiranya isinya dikhawatirkan jadi laknat, biasanya jadi, Bu. Hati-hati. Semoga kamu jadi orang yang sengsara seumur hidup. Jangan. Itu kan anak. Makanya harus hati-hati dengan ibu-ibu. Jangan sampai mudah terpancing emosi sehingga keluar kata-kata laknat. Karena laknat ibu akan jadi doa. Begitu juga kepada anak-anak. Kepada anak-anak kita pun walaupun kita sudah tua-tua sama punya ibu bapak kan. Cuma ada yang masih ada ibu bapaknya, ada yang sekarang sudah mendahului kita. Sama kita harus berlaku sebagai anak di hadapan ibu bapaknya. Itu jangan sampai mancing terus kemarahan orang tua. Nah gitu. Kemudian hatta turiyahu wujuhal mumisat wa kana Jurej fi saumatihi, Jurej berada dalam tempat ibadahnya, fataradat lahu imra'atun, menghampirinya si perempuan, wa kallamathu, maksudnya merayu-rayu luar biasa. Fa aba, Jurej menolak, fa atat ra'iyan, lalu si perempuan pelacur ini mendatangi seorang gembala, fa'amkanathu min nafsiha, lalu terus melakukan hubungan suami istri dengan si gembala tadi, fawaladat gulaman, hamil langsung dan melahirkan. Faqalat min Jurej, lalu si perempuan ini menyebarkan tuhmah bahwa ini adalah akibat perbuatan Jurej. Fa'atauhu fakasaru sauma'atahu, mereka mendatangi Jurej. Kalau dalam hadis lain itu diterangkan sampai diarak ya. Sampai diarak, dipermalukan. Mendatangi tempat ibadahnya, mereka menghancurkannya, wa anzaluhu, dan mereka menarik Jurej keluar tempat ibadah, yaitu mengarak tadi, wasabuhu, sambil diiringi dengan caci maki. Fatawaddoa wasalla, begitu ada kesempatan Jurej wudu, kemudian ia sholat. Tsumma atal gulama, setelah begitu si anak yang dalam pangkuan ibunya itu didatangi oleh Jurej, ya, yang dituduhkan sebagai anaknya dari hasil zina dengan seorang pelacur. Kemudian man abuka, nah bayi, siapakah bapamu? Ini sulit karena tidak ada saksi, maka man abuka ya gulam, wahena, siapakah bapamu? Qala, si anak itu yang menjawab, yang masih dalam pangkuan ibunya, ar-ra'i, bapakku adalah penggembala. Selesai gitu ya. Kemudian qalu nabni sauma'ataka min dhahab, bagaimana kata mereka yang merasa malu ya terhadap Jurej, kalau kami bangun tempat ibadahmu dari emas? Qala la ila mintin, enggak usah, saya akan bangun lagi dari tanah saja. Wa kanat satu lagi, wa kanat imra'atun tardi'u ibnan laha. Satu peristiwa lagi, ada seorang perempuan yang sedang menyusui anaknya, min Bani Israel, ia pun dari kalangan Bani Israel. Famarra biha rajulun raqib, melewatlah terhadap si ibu yang sedang menyusui ini seorang laki-laki berkendaraan dzu syaratin, gagah perkasa, berwibawa. Dzu syaratin, kendaraannya hebat, bajunya perlente, orangnya juga keren. Faqalat, sebagai ibu refleks dari kasih sayang terhadap anak yang diiringi dengan harapan dan doa, kan begitu Bu. Kalau melihat sesuatu yang andai saja nanti ya Allah anakku seperti itu gagahnya dan sebagainya. Itu. Si ibu langsung secara refleks berdoa, Allahumma ja'al ibni mislahu, ya Allah jadikanlah anakku seperti dia. Pataroka sadyaha, tiba-tiba si bayi yang sedang menyusui itu melepaskan penyusuannya. Wa aqbala 'ala raqib, lalu menghadapkan wajahnya kepada si penunggang kuda tadi. Faqala, si bayi itu berkata, Allahumma la taj'alni mislahu, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Jadi melawan doa ibunya si bayi sambil melepaskan penyusuannya. Kemudian tsumma aqbala 'ala sajiha, setelah itu dia menyusu lagi, ya musuhu,
menyadotnya lagi. Qala Abu Hurairah berkata, ka'ani anzuru ila Nabi SAW yamusu isbahu. Nabi waktu menerangkan, beliau sambil mempraktekkan menyadot curugnya. Ada bayi yang sedang menyusu, nah gitu kan. Nabi sambil bergaya seperti itu. Kemudian ke bawahnya, yamusu isbahu. Tsumma marra bi amatin, lewatlah seorang perempuan hamba sahaya yang hina, yang dihina-hina, yang diarak dan disiksa. Si ibu berkata, berdoa, Allahumma la taj'al ibni misla hadhihi, ya Allah, jangan kau jadikan anakku seperti hamba sahaya perempuan ini nasibnya. Fataroka sajaha, si anak pun melepas lagi susuannya. Faqala Allahumma ja'alni mislaha, ya Allah, jadikan aku seperti hamba sahaya yang tampaknya hina ini. Faqalat, ibunya bertanya, ngobrol dengan anaknya. 5, mengapa nak kamu didoakan supaya gagah, perkasa, berwibawa dan sebagainya, kamu malah berdoa, ya Allah jangan engkau jadikan aku seperti dia. Melihat hamba sahaya, ya Allah jangan engkau jadikan anakku seperti dia, malah engkau meminta ingin seperti dia. Faqala ar-raqibu jabbarun minal jababiroh. Ibu tidak tahu yang naik kuda dengan gagah dan perkasa dengan jabatan tinggi ini adalah orang dolim yang pasti ke neraka. Yang sudah pasti ke neraka. Kemudian min wahadihil amatu, hamba sahaya yang hina-hina sampai diarak-arak. Mereka mengatakan yaquluna sarokti wa zanaiti. Nih perempuan pezina, nih perempuan pencuri, sambil dipermalukan. Walam taf'al, padahal si perempuan itu bersih, tetapi ia sabar menerima cobaan dari Allah, maka perempuan itu ahli surga. Bisa dipaham Bapak Ibu ya. Jadi kalau si ibu melihat tohirnya, tapi anak ini suatu mukjizat dan keajaiban pada zaman Nabi Musa, ternyata ia diberitahu dan diberi kemampuan bicara bahwa gagah, perlente, kaya raya dan sebagainya, kalau ke neraka buat apa? Seolah-olah lebih baik aku hidup susah di dunia, tetapi di akhirat ayah kene senang. Ke bawah juga beres. Udah, jadi seberapa Pak? Pokoknya di sini mah jual 7 ya Pak. Kan tadi sudah ya, dari mulai seterusnya. Ada Nabi Muhammad SAW pun ada riwayat saya baca waktu disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Nabi Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, ini riwayatnya. Ini riwayat Al-Baihaqi ya. Al-Baihaqi. Itu yang nomor 7 ini. Lalu setelah selesai nyusu itu, beliau mengucapkan, Nabi Muhammad menyusu kepada Halimah Sa'diyah, selesai nyusu dan kenyang, lalu mengucapkan si bayi itu, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukratan. Tolong dibetulkan ya. Allahu Akbar kabiro, terus walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukratan. Nah, jadi waktu Nabi Muhammad masih bayi, diceritakan oleh Halimah Sa'diyah, kalau si bayi ini selesai nyusu, suka mengucapkan begini. Nabi Muhammad Pak, tapi hadisnya doi metak coret, tong ditambahkan. Kemudian ke-8, riwayat tentang bahwa Nabi Yahya bin Zakaria diriwayatkan oleh seorang tabi'in namanya Ad-Dhahak. Riwayat ini pun semata-mata hanya keterangan dari Ad-Dhahak, tanpa sandaran dari baik sabda Nabi ataupun Al-Quran. Berarti ini biasanya cerita-cerita yang muncul dari Israiliyat. Siapa? Yahya bin Zakaria, dia tanpa ada sandarnya kepada Nabi SAW. Yang nomor siapa? Berapa sekarang? 9 ya? Nabi Musa. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Nabi Musa waktu disimpan di keranjang, lalu si keranjang itu dihanyutkan. Ya kan? Kenapa? Karena ada perintah Firaun, setiap bayi laki-laki lahir harus dibunuh. Maka ibunya menyimpan Nabi Musa di keranjang, lalu keranjang itu dihanyutkan di air. Itu. Nah, ternyata Nabi Musa ngomong begini. Musa berkata, ya ummah la takhaf, ibu janganlah engkau takut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah akan beserta kita. Itu juga riwayatnya dhaif. Jangan ditambahkan kepada kelompok bayi yang bisa bicara. 10. Nabi Nuh dilahirkan ibunya di dalam goa yang gelap dan menyendiri. Ibunya khawatir akan keselamatan Nabi Nuh. Maka Nuh berkata, la takhaf ala nafsi. Arabnya begitu, la takhaf, janganlah kau khawatirkan diriku.
Kemudian berkata kepada ibunya, ya, mana bete, janganlah khawatir atas diriku, karena yang menciptakanku akan selalu menjagaku. Fa inna man khalaqani hafidhoni. Itu kata-kata Nabi kepada ibunya. Itu pun tidak ada riwayat yang sahih. 11. Nabi Yusuf masih dalam kandungan. Nabi Yusufnya sekarang. Kalau Nabi Yusuf tadi tentang seorang bayi dari keluarga Zulaiho, itu ada riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau Nabi Yusufnya yang sejak dalam kandungan ibunya sudah berkata, ibuku, aku ini anak yang akan hilang dan dijauhkan. Fa inni mafkudun, gitu. Wagoyabun, aku ini akan diusir, dihilangkan. Maksudnya oleh kakak-kakaknya. Tapi riwayat ini pun tidak jelas. 12. Seorang bayi dari Yamamah yang ia bicara, ini hadisnya panjang, saya terjemahnya saja atau ringkasannya saja. Saat ditanya oleh Nabi SAW, jadi ada orang Yaman namanya Ukaib, ya, bertemu dengan Nabi Muhammad saat berhaji. Di dalam satu rumah atau kemah, ternyata Nabi sedang ngobrol dengan seseorang dari Yamamah namanya. Nah, yang dari Yamamah ini baru melahirkan anak, suami istri. Disaksikan oleh Ukaib bahwa Nabi ternyata ngobrol dengan bayi, gitu. Ini riwayatnya. Ini ada di dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah, kitab Al-Baihaqi Dalailun Nubuwah, dan juga Ibnu Asyakir. Kemudian Nabi Muhammad, bayi itu ditanya oleh Nabi, siapakah aku? Man anak, kata Nabi kepada bayi. Anak itu menjawab, engkau adalah Rasul, anta Rasulullah. Kata Nabi, benar engkau, dan semoga Allah memberkahimu. Maka sejak itu si bayi bicara, tapi ia tidak pernah bicara lagi. Apa namanya bahasa Indonesianya kalau itu? Pego itu apa bahasa Indonesianya, Pak? Bisu. Setelah pemuda baru ia bisa ngomong. Tapi sekali lagi riwayatnya dhaif. Jadi yang 7 ini dhaif, tapi kayak yang 5 tadi, silakan Bapak Ibu tadi mudah-mudahan dicatat, itu adalah yang riwayatnya bisa bertanggungjawabkan, karena ada yang berdasarkan Quran, ada yang berdasarkan hadis-hadis sahih. Sisanya disebut Israiliyat. Demikian Bapak Ibu, berakhir sudah kisah tentang bayi-bayi yang bisa bicara. Ternyata ada 12 bayi, tetapi yang sahih yang bisa kita terima riwayatnya hanya 5 orang saja. Kalau diringkas mungkin Nabi Isa, saksi Nabi Yusuf, Ashabul Ukhdud, sahabatnya bayi si Jurej. Terus satu lagi siapa? Benar orang mau pohon tanu eta nu kalimat nu eta nu tujuh ka handapna tos eta mah. Bayi yang sedang menyusu didoakan semoga jadi gagah, gitu kan? Nah, itu yang terakhir yang 5. Mudah-mudahan insyaallah ibu-ibu khususnya yang cerdas dan bapak-bapak yang tidak mudah lupa, benar-benar ada catatan-catatan bahwa dalam riwayat ada 12, tapi yang bisa dipertanggungjawabkan hanya 5 bayi saja. Demikian, semoga ibu bapak sehat walafiat, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, serta doa-doa baiknya mustajab dijabah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.